independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya kembali lagi hadir untuk menjumpai dan menemani Anda dalam program acara Sapa Sulsel untuk menyajikan perbincangan yang inspiratif dan juga informasi yang menarik di pagi ini. Walaupun hujan di Kota Makassar, mudah-mudahan tidak mematahkan semangat Anda untuk menjalani rutinitas dan aktivitas untuk kemudian terobsesi bisa sukses terakhirnya ya. Saya Indra Bakti akan menyajikan topik perbincangan yang menarik di kesempatan pagi ini karena ada seorang anak muda Makassar yang kemudian menjalani kuliah di Amerika Serikat, dapat program beasiswa, lalu kemudian setelah pulang dari Amerika Serikat, ia kemudian menceritakan berbagai cerita di Amerika dalam sebuah buku yang judulnya adalah Kepada Jauh yang Dekat. Kepada Jauh yang Dekat. Apa makna dari buku ini? Itulah yang akan menjadi topik perbincangan kita di pagi ini. Telah hadir penulisnya langsung di kesempatan pagi ini ada Arif Balla. Halo, selamat pagi Arif. Pagi. Apa kabarnya Arif? Alhamdulillah baik. Terima kasih pagi-pagi sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar. Kapan balik dari Amerika? Saya balik Juni tahun 2019. Juni Juni 2019. Betul. Berarti berangkat ke Amerika 2017. 2 tahun sebelumnya 2 tahun. Begitu ya. Ya, betul. Anda pertama kali berangkat Amerika kemudian sampai selesai nggak pulang-pulang? Enggak pulang-pulang. Bang Toib dong ya. Kan jauh kan. Iya jauh ya karena biaya juga dan Betul. lain-lain begitu ya. Oke, dalam rangka kuliah di jurusan atau bidang apa Anda di Amerika Serikat? Saya ambil 2 jurusan. Yang pertama TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages atau pendidikan bahasa Inggris, dan yang kedua adalah linguistik atau kajian bahasa. Oke, bisa ya ambil satu kali kuliah ambil 2 jurusan ya? Bisa. Oke. Memang ada beberapa program yang memungkinkan untuk ambil 2 jurusan sekaligus. Untuk mengatur waktu kamu itu gimana waktu itu? Mengatur waktu kamu untuk kuliah di 2 jurusan apakah tidak terlalu tersita atau bagaimana? Tidak sih, karena pertama saya fokus kuliah toh, jadi sedang ngapa-ngapain selain kuliah. Yang kedua memang program itu didesain untuk memungkinkan untuk ambil 2 jurusan. Jadi ada beberapa jurusan yang ketika kita ambil satu persatu direduce menjadi 1 kali ambil saja. Gitu. Betul. Beasiswa apa yang kamu gunakan waktu itu? Enak ya kuliah di Amerika ya? Oke. Saya dapat beasiswa Fulbright, jadi itu beasiswa fully funded dari pemerintah Amerika Serikat. Dan 100% selama kuliah kamu tidak ada biaya sama sekali terkait dengan biaya perkuliahan begitu? Betul, 100% semuanya ditanggung, semuanya terpenuhi. Oke, itu S2 ya? S2, betul. Jadi gelar kamu apa sekarang? MA. MA? Ya, Oke. Master of Arts. Wow, luar biasa ya. Anak muda yang berasal dari daerah mana? Saya lahir di Senjai dan besar di Bone. Lahir di Sinjai dan besar di Bone, kuliah di Amerika. Kuliah di Amerika. Oke, sepulangnya dari Amerika, kemudian ia telah menuliskan buku begitu terkait pandangannya soal Amerika begitu ya. Itu akan kita tanyakan. Bukunya setebal seperti ini, lumayan tebal ya. Lumayan tebal bagi seorang penulis dengan buku seperti ini tuh lumayan tebal ya. Judulnya adalah Kepada Jauh yang Dekat. Sedikit ambigu ya kalau kita dengarkan judulnya, tapi nanti akan dijelaskan. Apa yang kemudian membuat Anda menulis buku setelah pulang dari Amerika Serikat? Oke, jadi buku ini sebenarnya sudah saya konsep, sudah saya rencanakan sebelum berangkat. Karena memang sebelum berangkat saya sudah rutin untuk menulis. Dan saya pikir menulisnya sebuah cara bagi saya untuk membagikan pengalaman dan juga nilai-nilai yang mungkin selama ini tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Oke, jadi sebelum ke Amerika, kamu sudah termotivasi dan memiliki tujuan untuk sepulang dari Amerika kamu akan menulis buku. Betul. Oke, lalu tulisan-tulisan kamu itu apakah kamu cicil satu persatu waktu masih di Amerika atau pas pulang dari Amerika seluruhnya kamu kerjakan di Indonesia? Jadi di buku ini ada 61 esai, 11 diantaranya saya tulis sebelum berangkat. 4 diantaranya saya tulis setelah balik. Sisanya saya tulis ketika masih di Amerika. Oh, baik. Ditulis sebelum ke Amerika, sebagian ditulis di Amerika, sebagian juga ditulis pada saat pulang dari Amerika. Betul. Cukup panjang ya penulisannya ya. 2 tahun lebih kamu baru bisa menyelesaikan sebuah buku seperti ini ya.
Right, 2 tahun lebih. Dan kemudian terbitlah di sekitar pertengahan Terbit bulan November 2019. Akhir-akhir tahun 2019 begitu ya. Sampai sejauh ini bagaimana prospek terkait dengan buku ini setelah diluncurkan? Buku ini saya sudah banyak mengadakan semacam seminar atau bincang buku, bukan hanya di Makassar, berbagi dengan teman-teman mahasiswa, tapi juga di beberapa daerah, terutama di Bone dan di Sinjai. Dan beberapa waktu lalu ada antusias mereka diskusi buku dengan Wakil Bupati Sinjai. Oke, baik. Mari kita ulik satu persatu buku yang ada di dalam cerita di dalam buku ini begitu ya. Apakah sebagian besar tulisan kamu dalam buku ini adalah tentang pengalaman kamu di Amerika atau ada sesuatu yang berbeda begitu? Ya, sebagian saya menggunakan pengalaman saya itu sebagai kendaraan untuk menyampaikan nilai-nilai yang ingin saya sampaikan dalam buku ini. Jadi selama ini kita selalu mengagumi nilai-nilai Barat seperti antri, patuh terhadap lalu lintas, dan memperlakukan orang-orang terlepas dari apapun latar belakangnya. Bagi saya nilai-nilai itu juga ada di nilai-nilai kita sebagai orang Bugis Makassar, dan juga sebagai orang Islam, karena itu keyakinan saya. Tetapi kemudian kan menjadi pertanyaan dalam praktiknya, dalam keseharian misalnya. Padahal nilai-nilai itu praktiknya jauh kita lihat di negara yang jauh, tetapi sebenarnya dekat sekali dengan kita. Jadi itulah yang melatar belakangi mengapa judulnya Kepada Jauh yang Dekat. Kepada Jauh yang Dekat. Ya. Tadi disimpulkan menceritakan tentang sesuatu yang mungkin jauh dari kita, tapi sebenarnya itu dekat sekali sama kita. Hakikatnya dekat dengan kehidupan kita begitu ya. Jadi dari yang kamu sampaikan tadi, kamu sudah menulisnya sebelum kamu ke Amerika. Iya. Penulisan tentang sebelum kamu ke Amerika ini secara garis besarnya tentang apa? Artinya kamu kan belum berada di Amerika, artinya kamu belum bisa menceritakan tentang kehidupan Amerika. Apa yang kamu tulis pada saat sebelum ke Amerika, apa yang kamu tulis pada saat kamu di Amerika, dan apa yang kamu tulis pada saat kamu pulang dari Amerika? Ya. Contohnya mungkin seperti seperti Wan Panai kan. Itu kan saya tulis, bagi saya waktu sebelum berangkat ke Amerika, bagi saya itu sesuatu yang menyesalkan dan seterusnya, suatu budaya yang katakanlah itu menyesalkan. Tetapi ketika kemudian saya berangkat ke Amerika dan kemudian saya bertemu dengan beberapa teman, tidak hanya di Amerika tetapi juga dari negara-negara lain seperti Arab, seperti Cina, ternyata ada juga praktik-praktik seperti itu dan jumlahnya lebih besar, dan itu seperti mengubah pandangan saya soal seperti Wan Panai itu. Pada kenyataannya Anda melihat bahwa adat dan kebiasaan kita di Makassar juga ternyata ada juga di negara lain, di daerah lain begitu. Oke, selain tentang Wan Panai. Selain tentang Wan Panai, misalnya saya tidak pernah berpikir tentang tato. Di Indonesia kan orang-orang yang bertato akan diasosiasikan sebagai orang yang katakanlah itu nakal. Tanda kutip lah ya, nakal dan lain-lain. Betul. Di Amerika Serikat, orang yang bertato adalah justru dianggap sebagai sebuah seni, dan itu tidak ada stereotip bahwa orang yang bertato adalah orang yang buruk, orang yang nakal, dan seterusnya. Oke. Baik, berarti ada sebagian cerita dalam buku ini di mana kamu mengangkat tentang perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan budaya, namun beda tanggapan dari setiap daerah tersebut gitu ya. Jika kita di Indonesia menganggap tato itu adalah sesuatu yang sedikit berbau tanda kutip, misalnya nakal dan lain-lain begitu ya. Tapi di Amerika, seperti pada kenyataannya yang biasa kita nonton, bahwa di Amerika tato adalah sebuah seni yang mereka sampaikan begitu ya. Jadi ada pemaparan hal yang sama tapi dengan dua tanggapan yang berbeda begitu ya, dan karakter dan budayanya masing-masing begitu. Nanti saya akan kembali dengan berbagai informasi terkait dengan sebuah penulisan buku yang disampaikan oleh Arif Balak, tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Jika ada perempuan murahan, adakah juga laki-laki murahan? Tidak mudah menjadi perempuan di negeri kita tercinta, dan tidak harus menjadi perempuan untuk memahami itu. Perempuan dengan segala hal yang melekat pada tubuhnya selalu dieksploitasi, tidak hanya untuk kepentingan industri, kecantikan dan kepentingan media pada umumnya, tetapi juga untuk kepentingan moral dalam standar tertentu oleh masyarakat.
Penghakiman masyarakat dan media misalnya dalam kasus prostitusi menegaskan betapa perempuan selalu dipersalahkan, sementara laki-laki tidak terlalu disorot. Ya sih, dalam beberapa kasus laki-laki memang ikut disorot lebih dominan, tetapi hanya jika ia figur publik dan itu pun jumlahnya tidak banyak. Kita bisa menghitungnya dengan jari, tangan, dan kaki saja. Selebihnya perempuan menjadi sorotan. Dan sudah tentu di masyarakat kita akan dicap perempuan murahan. Dahulu saya sering mendengar frase cewek murahan dari teman-teman saya. Frase ini merujuk pada cewek yang belum menikah dan selalu gonta-ganti pacar. Dari bisik-bisik tetangga, obrolan di warung kopi, berita di koran atau televisi, saya sering mendengar perempuan murahan. Sebuah frase yang semakna dengan cewek murahan. Kata perempuan hanya saja sering merujuk pada cewek yang sudah dewasa atau yang sudah menikah. Salah satu kutipan di sebuah halaman dalam buku Yang Kepada Jauh Yang Dekat, yang kemudian buku ceritanya bertema jika ada perempuan murahan, adakah juga laki-laki murahan? Oke, kita coba ulik apa maksud yang ingin disampaikan oleh seorang Arif Balla dari cerita ini. Jadi ya selama ini kan kita selalu ketika misalnya katakanlah itu perzinahan, selalu yang dianggap sebagai aib, yang selalu dianggap sebagai orang yang merugikan orang tua dari segi dosa dan seterusnya. Kalau dilihat dari sudut agama seterusnya, selalu perempuan dan selalu didiskriminasi. Padahal kan bagi saya perzinahan itu terjadi karena keduanya melakukan, antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada bilang bahwa kamu perempuan kemudian kontribusi dosanya ke orang tua misalnya 70%, laki-laki 30%. Kan tidak seperti itu. Tetapi kan dalam kenyataannya sehari-hari ketika terjadi perzinahan, perempuan itu selalu kemudian dicap murahan. Laki-laki kan jarang sekali. Padahal itu kan terjadi juga karena ada kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Oke, jadi ada realitas sosial yang kemudian Anda tangkap di situ ya. Betul. Pada kenyataannya memang apa yang kamu sampaikan dalam buku ini terbukti dan saya juga merasakan seperti itu ya. Bahwa yang seperti itu kadang yang menjadi sorotan itu perempuannya, laki-lakinya biasanya tidak disorot kecuali dia adalah seorang pemangku kepentingan, pejabat publik, kemudian tokoh masyarakat. Ketika terlibat seperti itu barulah disorot, tapi orang-orang laki-laki biasa nampaknya tidak terlalu tersorot begitu ya. Itu yang kamu ingin angkat. Memang kalau kita lihat ini ada kehidupan sosial begitu ya, makna-makna dari setiap kejadian yang terjadi sekitar kita kemudian diangkat oleh Arif Balla ini. Saya mencoba karena ini tebal sekali, coba mungkin kita melihat daftar isinya aja. Dari setiap judul mungkin kita bisa menggali makna begitu dari apa yang disampaikan. Merantau, apakah yang engkau cari? Apa yang kamu tulis secara garis besar tentang cerita ini? Secara garis besar saya mengajak orang-orang sebelum merantau bahwa ketika Anda merantau ada hal-hal yang mungkin Anda akan rindukan. Katakanlah itu Anda tidak akan melihat orang tua Anda menua. Saya merantau sejak kecil waktu SD dan kemudian saya merasakan betul ketika merantau ke Amerika Serikat. Ketika saya tiba-tiba video call dengan orang tua, saya sangat menyadari bagaimana orang tua mulai berkeriput dan rambutnya mulai beruban. Jadi ada hal-hal yang ketika kita keluar negeri kita harus kehilangan momen-momen tertentu. Kamu sedikit emosional menceritakan tentang itu. Kamu terpisah dengan orang tua dan sangat merindukan begitu ya? Iya, waktu saya di sana saya menyadari betul bahwa betapa lama waktu yang telah berlalu dan saya tidak bersama. Kamu di Amerika 2 tahun. Biasanya jangka waktu yang lama, paling lama yang kamu tinggalkan orang tua itu selain selama ini, sebelum ke Amerika berapa lama? Saya merantau sejak SD dari kelas 3. Kemudian melanjut sampai SMP, jadi 6 tahun saya sudah terpisah dengan orang tua. Kemudian saya balik ke SMA, kemudian berangkat lagi ke Makassar. Oke, jadi tentang merantau ini kamu menceritakan tentang sebuah kerinduan yang dalam begitu kepada orang tua. Kamu mungkin harus merantau, pemirsa, ketika kamu ingin lebih mencintai kedua orang tua kamu begitu ya, karena kamu akan merasakan kerinduan yang mendalam, sehingga ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu rindukan, maka kamu akan merasakan cinta yang lebih dalam lagi begitu. Oke. Harga-harga yang harus dibayar ketika merantau, masih berkaitan dengan merantau ya. Bunuh diri tak sebercanda itu.
Oke, menarik nih ya. Bebas tak terbatas. Trika Irianta dan hal-hal yang saya pelajari darinya. Pendidikan ibu saya rendah dan tidak ada masalah. Bala bapak saya. Nasi punya nama cuma satu kata. Cerita Indomie membantu perjuangan studi saya. Sedikit sudah sudah tergambarkan ya bagaimana kamu selama 2 tahun di sana ya. Oke, rasis. Kita memang sudah rasis sejak dari alam pikiran. Stereotip. Apakah yang perlu ditakutkan dari perempuan bertato? Mungkin sudah disampaikan tadi. Perempuan-perempuan Pakarena. Sedikit ada gambaran. Tak selamanya anjing sehina yang kau pikirkan. Apa nih maksudnya? Ya, jadi selamanya kan dalam masyarakat kita, terutama jika dilihat dari keyakinan tertentu dalam agama Islam, melihat bahwa anjing itu najis dan seterusnya. Padahal kan kalau itu anjing dianggap sebagai najis, itu kan mudah saja cara membersihkannya. Yang sulit justru membersihkan keriaan di dalam hati karena merasa lebih mulia daripada anjing. Sementara di negara luar, Amerika Serikat, anjing itu dianggap sebagai hewan peliharaan dan maskot kampus saya pun adalah anjing. Jadi kamu menganggap dengan pandangan seperti itu berarti anjing tidak sehina itu. Jadi saya masukkan dalam cerita ya. Ketika budaya jadi petaka, suatu ketika saya mengikuti konferensi internasional. Tiba-tiba salah satu teman saya dari Malang bertanya dengan logat bahasa Jawa kental, "Mas, apa betul kalau mau melamar perempuan Bugis itu harus menyiapkan puluhan juta, minimal 20 juta ya? Terus kalau tidak punya uang bagaimana dong?" Pertanyaan ini tentu saja tidak menyenangkan bagi saya. Pertama, ia menanyakannya di tengah kerumunan peserta dari berbagai budaya di Indonesia lainnya. Kedua, saya memang tidak punya argumen logis dan tentu saja saya tidak menduganya. Ini yang mungkin kamu singgung tadi ya. Apa yang kamu terangkan dalam judul ini? Dalam judul itu saya sedang mengatakan bahwa selama ini ada distorsi nilai, di mana uang panai dulu digunakan misalnya untuk menghalangi orang, katakanlah itu Belanda waktu itu untuk menikahi perempuan Bugis, tetapi kemudian menjadi agak gengsian pada saat ini. Dan saya melihat di catatan itu bahwa itu suatu hal yang tidak baik bagi budaya kita, terutama kalau kita melihat dari sisi agama. Kamu melakukan observasi, apakah kamu menemukan jawaban bagaimana budaya tentang uang panai itu sebenarnya di daerah kita waktu itu? Saya beberapa kali mendapatkan artikel yang poinnya sama, yang asal mulanya mengatakan bahwa uang panai itu dulunya ada untuk misalnya supaya orang Belanda waktu itu tidak mudah untuk menikahi perempuan Bugis Makassar. Observasi yang kamu lakukan, penelitian kamu lakukan tentang uang panai gitu ya. Sehingga Belanda harus menyiapkan banyak uang untuk menggait masyarakat atau gadis Bugis Makassar begitu ya. Baik. Selain tentang apa-apa yang saya sudah sebutkan tadi, yang paling menarik lagi tentang buku ini apa di dalamnya? Ada judul yang tertulis itu rasis. Jadi waktu saya di Amerika pun saya mendapatkan perlakuan rasis. Jadi waktu itu saya berjalan ke Snacks, itu semacam Alfamart kalau di Indo, dan kemudian seorang perempuan berkulit putih berteriak kepada saya, "Get out from America." Apa alasannya yang menyampaikan itu? Saya tidak tahu persis apa alasannya, tetapi barangkali karena saya diasosiasikan sebagai muka saya kan sebagai muka Asia, katakanlah begitu. Kemudian saya dianggap mungkin sebagai seorang Muslim, dan pada saat itu sedang ramai tentang Islam gitu. Tetapi saya kemudian berpikir bahwa rasis itu tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Itu bukan soal negara atau komunitas. Kita semua sebenarnya memiliki sifat-sifat rasis itu tuh. Bukan hanya di Amerika, kita pun sebenarnya memiliki rasis, memiliki sikap-sikap rasis seperti bagaimana kita membedakan orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Bagaimana kita membedakan orang dari satu suku dari suku yang lain, itu kan sudah rasis. Jadi tidak serta-merta bahwa rasis itu hanya soal agama, tetapi juga bisa soal suku. Dan itu bisa bukan hanya dari golongan tertentu. Kita pun sebagai orang Bugis Makassar misalnya bisa jadi juga melakukan rasis selama ini. Jadi ini tentunya sangat diharapkan tidak terjadi juga di Indonesia. Begitu ya. Kalau perlakuan rasis di Amerika mungkin kita masih bisa memaklumi karena memang mungkin itu dari media-media, televisi dan lain-lain, itu sering kita lihat berita-berita seperti itu gitu ya. Tapi di Makassar, alangkah anehnya kalau sikap rasis ini masih terjadi di Makassar begitu ya. Baik,
Di mana kita bisa mendapatkan buku yang sangat menarik ini. Saya katakan sangat menarik karena saya sendiri sangat merasakan buku ini menarik. Dan saya sarankan Anda untuk bisa mendapatkan buku Kepada Jauh yang Dekat ini. Silakan. Ya. Itu bisa didapatkan di toko Pelangi Ilmu di Jalan Malengkeri atau langsung menghubungi saya lewat sosial media. Silakan, sosial medianya. Sosial media di Instagram Arif Balla dan di Facebook dengan nama yang sama Arif Balla. Oke, Arif Balla. Dengan harga berapa ya kita bisa mendapatkan buku ini? Saat ini harganya 94.000. Right. Sejauh ini dari diterbitkan November sudah berapa kali cetak atau bagaimana? Kemarin saya cetak dalam jumlah banyak dan saat ini yang terjual atau sudah dimiliki oleh orang sekitar 200-an. Oke, 200-an ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan cerita pandangan seorang pelajar yang studi di Amerika tentang budaya dan lain-lain, membandingkan antara Indonesia dengan negara lain, bahkan membandingkan antara Makassar dengan daerah lain di Amerika, itu ada dalam buku ini. Silakan kunjungi media sosialnya. Oke, terima kasih Arif Balla sudah di Studio Kompas di Makassar berbagi tentang ceritanya dalam buku ini ya. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Hendra Bakti, mewakili rekan-rekan kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saatnya saya mengucapkan selamat beraktivitas, semoga sukses, selamat pagi, dan sampai jumpa.